Apakah berarti ini saya mengesampingkan para kudus, mengesampingkan Roh Kudus? Tidak. Karena malaikat selalu bekerja sama dengan para kudus dan dengan Roh Kudus. Mereka satu korps. Mereka satu motivasi, satu tujuan, yaitu membantu Allah untuk melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malaikat Allah selalu ada bersama-sama Allah dan dia adalah pesuruh Allah yang setia. Kita mengenal malaikat Mikael yang disuruh Tuhan untuk menjaga kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Dialah yang digambarkan membawa pedang dan menginjak kepala setan. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Dia disuruh Tuhan untuk membawa kabar gembira. Malaikat Rafael, dia diutus Tuhan untuk menyembuhkan mata Tobia. Dia adalah malaikat Rab. Rab artinya penyembuh. Masih ada juga malaikat Uriel. Ur adalah malaikat api. Di gereja kita ini banyak sekali malaikat-malaikat di sekeliling kita. Dalam kaca-kaca patri itu gambaran dari malaikat. Semua malaikat itu selalu dengan gambar atau dengan sebutan El. El artinya dari Tuhan. Rafael, Gabriel, Mikael, Uriel, Sieltiel. Anda bisa lihat di atas pintu-pintu gereja itu ada banyak malaikat yang ada di dalam gereja kita. Mungkin Anda tidak pernah sadar bahwa gereja ini dikelilingi oleh malaikat. Menurut Santo Agustinus, malaikat itu adalah makhluk-makhluk rohani yang berakal budi dan dia mempunyai kehendak. Namun dia tidak bertubuh dan dia itu abadi. Itulah malaikat. Tugas utama malaikat adalah mendukung supaya kehendak Tuhan terjadi. Maka dia juga diberikan kepada kita supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita diajari atau saya diajari oleh ibu ketika kecil supaya berdoa kepada malaikat pelindung. Dan saya merasa aman dan juga selalu merasa ada penyertaan dari malaikat. Sayang bahwa banyak orang seperti saya katakan tadi tidak menyadari kehadiran malaikat yang menolong. Malaikat itu selalu menolong apa yang dikehendaki Tuhan terlaksana. Tidak setiap permohonanmu akan dilakukan oleh malaikat, hanya kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak melayani kehendakmu. Dia melayani kehendak Allah. Dan kita tahu kehendak Allah adalah demi cinta kasih dan kekudusan. Kalau itu berlawanan dengan cinta kasih dan berlawanan dengan kekudusan, malaikat tidak mau. Yang kedua, karena kita tidak menyadari adanya penolong bagi kita, maka kita seringkali tidak pernah berkomunikasi. Siapa di antara Anda masih berkomunikasi dengan malaikat?
Saya percaya Anda semua kasihan deh. Diberi penolong tidak dipakai. Tidak diajak komunikasi. Almarhum Bapak L.B. Murdani itu sangat berdevosi pada malaikat. Dan dia pernah mengatakan bahwa saya pernah dalam peperangan di Brondong dalam jarak kurang dari 100 meter. Tapi tidak ada satu peluru pun yang kena pada saya. Karena apa? Karena saya selalu minta perlindungan pada malaikat. Setiap bangun tidur saya minta malaikat untuk menjaga saya dalam perjalanan yang akan saya lakukan hari itu. Ketika malam hari saya selalu sebelum tidur berterima kasih kepada malaikat-malaikat saya yang melindungi saya. Dan itu sangat nyata. Setiap kali saya melakukan suatu pekerjaan selalu saya minta tolong kepada malaikat. Semoga apa yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah, maka malaikat akan menolong. Dan Tuhan beberapa kali menyelamatkan saya karena perlindungan malaikat-malaikat itu. Contoh lain yang menarik. Beberapa kali saya melihat suatu peristiwa, misalnya kecelakaan, mengherankan. Banyak anak-anak kecil yang ikut di dalam kecelakaan itu tidak celaka. Itu suatu yang sangat mengharukan dan sangat mengherankan. Orang tua pada meninggal dalam kecelakaan itu, tapi malah anak kecil itu justru selamat. Mengapa? Karena malaikatnya melindungi dia. Dan mungkin anak kecil itu lebih percaya pada malaikat daripada kita. Alam bawah sadarnya, rohnya. Maka marilah kita menyadari bahwa dalam masa-masa yang tersulit kehidupan kita, di mana terlebih ketika kita tidak mampu, ketika kita ada di dalam kesesakan, saatnya Anda bicara dengan malaikat, berkomunikasi dengan malaikat, memohon pertolongan kepada malaikat, berbicara kepada malaikat. Jangan berpikir bahwa malaikat itu sama dengan manusia. Anda seolah-olah berkomunikasi dengan manusia biasa, kemudian Anda bisa melihat wajahnya. Kalau tidak melihat wajahnya, Anda tidak percaya. Kalau tidak mendengar suaranya, Anda nggak percaya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, memang malaikat seringkali menampakkan diri, tetapi tidak menampakkan diri pun tidak apa-apa. Tapi yang jelas bahwa pertolongannya itu ada. Pertolongannya itu nyata. Kalau kita mau dengan rendah hati memohon pertolongan. Kalau dengan rendah hati saya mau mengatakan apa yang saya inginkan. Saya menceritakan saya mau membangun gereja ini. Saya tidak tahu bagaimana ke depannya dengan kekurangan biaya, dengan kekurangan orang-orang yang membantu. Tolonglah malaikat mengirimkan orang-orang itu. Apakah berarti ini saya mengesampingkan para kudus, mengesampingkan Roh Kudus? Tidak. Karena malaikat selalu bekerja sama dengan para kudus dan dengan Roh Kudus. Mereka satu korps.
Mereka satu motivasi, satu tujuan, yaitu membantu Allah untuk melakukan kehendak Allah. Bila memang permohonanmu, keinginanmu itu sesuai dengan kehendak Allah, akan terjadi sesuatu yang kemudian di luar pikiran manusia. Tapi yang menurut saya tidak mudah adalah bahwa saya melakukan kehendak Allah. Seringkali manusia kita, ego kita, aku kita itu kaku. Saya mau memaksakan kehendakku supaya malaikat melakukan apa kehendakku. Ini suatu yang mustahil. Permohonan kamu boleh, kehendakmu boleh, tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan malaikat tahu kehendak Tuhan itu apa. Malaikat mengerti mana yang kamu kehendaki dan mana yang Tuhan kehendaki. Dia punya kehendak, dia punya akal budi. Hanya dia tidak punya tubuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, beribu-ribu malaikat digambarkan dalam bacaan pertama dari Nabi Daniel melayani yang lanjut usia. Melayani Tuhan, melayani anak manusia. Dan kamu, Yesus mengatakan, hai Natanael, kamu akan melihat anak manusia dan malaikat akan turun naik di atasnya. Di tabernakel kita ini juga digambarkan Yesus dikelilingi oleh malaikat. Malaikat-malaikat mengelilingi Yesus. Semakin orang suci, semakin orang dipakai Tuhan, semakin banyak malaikat yang diutus untuk dapat melakukan banyak perkara. Malaikat saya mungkin lebih banyak daripada malaikatmu atau mungkin sebaliknya. Tergantung saya diutus apa. Itulah luar biasanya rencana Tuhan. Kalau kamu hanya disuruh goreng nasi goreng atau membuat indomie, mungkin malaikatnya satu. Atau bahkan nggak perlu. Tapi kalau kamu harus berperang melawan setan, dan berperang melawan legiun, mungkin kamu butuh 100 malaikat. Dan Tuhan tahu kapan dia mengutus malaikatnya untuk berperang. Inilah kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya mengutus kita, tetapi dia menyertai kita dengan malaikat-malaikatnya. Maka jangan mengandalkan dirimu sendiri, pikiranmu. Kalau itu sungguh-sungguh Anda yakini bahwa Anda diutus, malaikat-malaikat Tuhan itu akan menyertai. Kalau Tuhan menyuruh, pasti Dia memberi bekal, memberi kemampuan. Dan ini yang seringkali tidak terpikirkan. Ketika Anda mengandalkan diri Anda sendiri, atau saya mengandalkan kemampuan saya sendiri, saya kemudian ragu-ragu, saya bimbang, saya tidak percaya diri. Dan akhirnya rencana Tuhan tidak terjadi karena kamu tidak percaya. Maka marilah kita belajar untuk percaya. Ya. Percaya atau beriman itu
Saya katakan ada iman yang disadari. Anda mengerti tentang kitab suci, mengerti ajaran gereja, mengerti Yesus adalah Mesias. Pengakuan saudara akan kepercayaan itulah iman yang disadari. Tetapi ada iman bawah sadarmu. Iman orang-orang yang sederhana. Rahasia ini aku sembunyikan bagi orang cerdik pandai. Namun aku nyatakan kepada orang-orang yang sederhana. Buktinya apa? Yohanes Maria Vianney. Dia bukan orang pandai. Setidak-tidaknya dia tidak pandai bahasa Latin. Dia dapat nilai merah bahasa Latin di seminari. Tapi dia punya kecerdasan dan dia punya iman bawah sadar yang luar biasa, yaitu kesetiaan. Dan karena kesetiaannya, karena kesuciannya, maka dia bisa menolong banyak orang. Begitu banyak orang mencari dia untuk mengaku dosa. Setiap hari beratus-ratus orang datang dari berbagai kota. Datang kepada seorang imam yang sederhana. Bukan orang brilian, bukan orang jenius. Dia seorang yang mempunyai iman bawah sadar. Iman yang hidup di dalam batinnya. Sehingga seolah-olah dia berbicara spontan tetapi yang diomongkan selalu benar. Karena apa? Karena ada malaikat-malaikat yang mengiringi dia. Karena ada roh Allah yang menaungi dia. Karena ada sahabat-sahabat kudus bersama dia. Santa Filomena dan Santo Regis. Maka jangan terlalu sederhana melihat hidup rohani. Betapa kaya iman kita di dalam gereja Katolik. Tuhan memberikan santo santa, memberikan bala tentara malaikat. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Kita diutus dalam suatu komunitas besar, suatu pasukan yang ketat, tertib, dan kita harus rendah hati untuk bekerja sama dengan para kudus, bekerja sama dengan para malaikat, dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Namun kalau kita mau jalan sendiri seolah-olah ini adalah kemampuanmu, ya, pikiranmu, itulah kesombongan. Di mana akhirnya kita menekankan kehendak kita bukan lagi kehendak Tuhan. Maka hari ini marilah kita mohon kepada Tuhan, rendah hatilah untuk memohon pertolongan malaikat untuk segala yang akan kita lakukan sekecil apapun, semudah apapun. Karena dengan bersama dengan para kudus dan malaikat, kita mengerjakan kehendak Allah yang mengubah kita orang biasa menjadi luar biasa. Mari kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita,